Oke, hari ini kita bicara keterkaitan etika, norma, hukum, dan agama. Kenapa kok kita bicara etika, norma, hukum, dan agama? Bahwa suatu keputusan setidaknya berlandaskan etika, norma, hukum, dan agama. Etika, norma, hukum, dan agama adalah 4 konsep yang saling terkait dan mempengaruhi perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kita hidup di dunia ini diatur ya, supaya tidak semena-mena, sesuai dengan apa yang dihendaki oleh negara, oleh agama. Itu. Jadi tidak ada yang dirugikan. Kalau kita melanggar, berarti kita melanggar di antara keempatnya itu, salah satunya itu bisa etika, bisa melanggar norma, hukum, dan agama. Dan ada sanksi jika kita melanggar itu. Masing-masing memiliki peran penting dalam membentuk tatanan sosial yang harmonis dan beradab tentunya. Etika adalah kumpulan prinsip moral yang mengatur tindakan manusia yang baik dan benar. Etika bersifat universal, secara umum ya, berlaku untuk semua orang terlepas dari latar belakang budaya dan agama. Jadi ini sudah melekat ke kita, apa yang kita lakukan di situ setidaknya harus sesuai dengan etika. Norma pedoman perilaku yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat. Norma bersifat relatif dan dapat berbeda-beda antar kelompok masyarakat. Nah, norma ini biasanya melekat dari sisi budaya juga, karena budaya kita dengan budaya mereka itu bisa jadi berbeda. Ada yang A, ada yang B, ada yang C, ada yang C, dan bermacam-macam. Tapi norma ini kita berdiri di mana, kita harus mengikuti norma yang berlaku di tempat kita berada. Jangan dibawa norma dari daerah lain lalu dibawa ke kita. Nanti tidak ada kesesuaian atau bertentangan sehingga menimbulkan konflik. Hukum kumpulan aturan tulisan yang dibuat oleh negara dan memiliki kekuatan mengikat pada seluruh warga negara. Hukum bersifat formal dan sanksi pelanggaran hukum bersifat tegas. Jadi dalam hukum ya, yang dituangkan dalam kebijakan bisa undang-undang, peraturan di situ. Jika kita melanggar ada konsekuensi yang namanya hukum itu. Ya, yang sifatnya melekat, tegas karena sudah tertulis di situ. Tapi kalau norma biasanya tidak tertulis tapi hukum ada di situ, dinamakan hukum adat. Kalau etika hukumannya melekat pada individu. Itu ya bedaannya gitu ya. Kalau hukum tertulis jelas di situ. Sedangkan agama sistem kepercayaan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan atau kekuatan gaib lainnya serta memberikan pedoman hidup bagi penganutnya. Negara kita negara yang beragama, masyarakatnya harus punya beragama. Di sini minimal ada kepercayaan. Dan kenapa kok agama ini harus wajib ada di negara kita? Agar menganggap bahwa bahwa agama itu mengajarkan kebaikan. Itu tidak mengajarkan yang dikatakan keburukan. Itu. Jadi semua kehidupan bernegara ini juga berlandasan agama juga. Jadi pedoman hidup ya tergantung dari penganut atau istilahnya itu agama yang dianut masing-masing warga negara. Keterkaitan antar konsep keempatnya, sumber nilai etika. Etika berasal dari akal budi manusia. Sedangkan norma berasal dari kesepakatan sosial dalam suatu kelompok masyarakat. Dengan untuk hukum sumbernya dari kesepakatan politik dan
moral masyarakat yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan agama bersumber dari wahyu atau kitab suci yang dianggap sebagai firman, yang diakui, yang dianut. Gitu. Sedangkan dari fungsinya, etika memberikan pedoman moral bagi individu dalam bertindak. Jadi fungsi etika di sini ya sebagai pedoman, ya kan? Kita mau melakukan sesuatu yang beretika. Norma menjaga ketertiban dan kestabilan sosial. Sedangkan untuk fungsi hukum menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak asasi manusia. Sedangkan untuk fungsi agama memberikan makna hidup, pedoman moral dan harapan bagi penganutnya. Jadi punya fungsi masing-masing. Sanksinya jika melanggar. Etika, sanksi bersifat internal berupa perasaan bersalah atau malu jika melanggar etika. Jadi individunya di sini. Ya, saya melakukan sesuatu ini beretika atau tidak. Kalau tidak beretika, waduh saya salah. Malu saya, malu dilihat orang lain. Harusnya semacam itu. Itu sanksi etika. Sedangkan untuk sanksi norma bersifat sosial berupa penolakan, pengucilan dari kelompok masyarakat, melanggar adat istiadat, budaya dan lain-lain itu. Itu norma. Sedangkan hukum sanksinya tegas, ya, sanksi bersifat formal, bisa pidana, bisa perdata. Dan untuk agama sanksi bersifat religius. Ya, ini hubungannya dengan yang dianut itu. Kalau agama saya Islam berarti hubungannya dengan Allah yang Maha Kuasa itu di atas itu. Ya bisa berbentuk nanti masuk surga atau masuk neraka. Ada siksa di situ. Nah, itu sanksinya. Itu ya. Etika penting dalam kehidupan antar stakeholder. Jadi rekanan stakeholder ini harus menjaga etika masing-masing untuk membangun kepercayaan. Kredibilitas, kepercayaan dari kredibilitas. Etika yang tinggi akan meningkatkan kredibilitas suatu organisasi, individu dan di mata stakeholder. Itu. Jadi kita organisasi ya memperlakukan stakeholder sebaik mungkin. Kalau tidak sebaik mungkin atau ada yang melanggar sehingga stakeholder merasa dirugikan, organisasi akan itu tadi kredibilitas dipertanyakan. Itu ya. Karena stakeholder kan bisa macam-macam, ada yang internal, ada eksternal. Lalu akan mempengaruhi hubungan jangka panjang. Jadi kepercayaan terbangun akan memperkuat hubungan jangka panjang antar stakeholder. Kita anukan kepercayaan untuk stakeholder supaya tetap loyal dengan kita, supaya tetap mau bekerja dengan kita, sehingga hubungannya jangka panjang. Kalau jangka pendek ya kan itu kemungkinan ya memang ada batasan seperti kontrak atau apa, tapi ataupun juga itu akan terjadi masalah ketidakkepercayaan, sudah nggak akan diperpanjang lagi kita dengan mereka atau mereka dengan kita. Itu jadi stakeholder harus kita beri kepercayaan. Untuk mencegah konflik juga, untuk mencegah konflik ada resolusi atau masalah. Etika membantu resolusi masalah ya. Etika membantu dalam menyelesaikan konflik yang mungkin timbul antar stakeholder ya, dengan cara adil dan transparan. Jadi kita harus menyelesaikan masalah atau konflik kita itu, membentuk suatu resolusi. Bagaimana pemecahannya? Yang penting stakeholder tetap ada di tangan kita, tapi harus transparan dan adil ya. Jadi tidak ada yang dirugikan antar kedua kelompok itu, kita dan stakeholder. Lalu menjalin hubungan kerja yang harmonis. Etika menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, mengurangi gesekan antar pihak. Jadi tidak saling menjatuhkan. Itu karyawan satu dengan karyawan lain bekerja dengan harmonis untuk satu tujuan, yaitu tujuan organisasi. Meningkatkan kinerja
terjadi motivasi karyawan. Etika ini memotivasi karyawan, memotivasi kan ngomongnya ya, karyawan untuk bekerja lebih produktif dan loyal. Kolaboratif yang efektif. Etika memfasilitasi kolaborasi yang efektif antar stakeholder. Jadi ada kerjasama yang saling menguntungkan kita dengan stakeholder. Itu yang dikatakan muncul efektivitas. Ya, bahkan bisa jadi nanti efisiensi kerja juga bisa jadi. Begitu juga menjaga reputasi organisasi, citra positif organisasi menjunjung tinggi etika akan memiliki citra positif di mata masyarakat. Menjunjung tinggi etika. Jadi tidak budaya di sana atau tidak memberikan dampak negatif terhadap masyarakat. Itu yang menjunjung tinggi etika. Ada keunggulan kompetitif, ya, menjadi keunggulan kompetitif di pasar, reputasinya. Kita berbisnis dengan pesaing, ya, stakeholder juga pesaing juga kita, ya kan? Itu kalau kita beretika, kita akan unggul secara kompetitif di mata masyarakat maupun di pasar bisnis kita. Ada tanggung jawab sosial, kontribusi positif ketika mendorong organisasi untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan. Jadi CSR lah istilahnya, ya kan? Kita harus peduli juga, tidak semata-mata mencari suatu keuntungan yang besar, tapi masyarakat dan lingkungan ini harus kita perhatikan juga. Ya. Istilah kita yang dinamakan CSR, Corporate Social Responsibility. Sustainability, keberlanjutan, etika mendukung praktek yang berkelanjutan. Ya. Jadi harus beretika kita, tanggung jawabnya di situ. Permasalahan etika dalam kehidupan antar stakeholder, ada kerusakan reputasi. Kalau kita melanggar atau mereka melanggar, ya akan ada skandal etika, merusak reputasi organisasi yang menyebabkan kerugian. Ujung kita adalah finansialnya itu. Kita rugi atau mereka yang rugi. Kehilangan pelanggan, produk kita tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Itu produk kita malah merusak lingkungan. Nah, itu contoh hal-hal yang tidak beretika di sini. Sehingga pelanggan bisa lari, bisa jadi mencari produk yang lain karena produk kita dianggap tidak etika, tidak ada etisnya. Lalu konflik internal dapat memicu konflik internal dalam organisasi. Kurangnya etika itu semua kalau tidak diatur, ya, etika organisasi atau budaya organisasinya tidak diatur, di situ semua bebas melakukan sesuatu, ya, bersaing dan lain-lainnya. Itu hal itu bisa memicu konflik internal itu sehingga terjadi gesekan-gesekan antar stakeholder. Sanksi hukum, ada pelanggaran etika yang serius berujung pada sanksi hukum, jadi harus tegas. Ya, itu hukumannya apa kalau tidak beretika. Oke, saya kira itu perkuliahannya hari ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.